Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 2019-230028. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek skripsi saya yang bertemakan data center monitoring. Di sini saya punya ada 3 sensor. Yang pertama sensor MQ2, yang kedua ada BME 280, dan yang ketiga adalah raindrop module. Langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini adalah proyeksi data center sensor saya. Yang pertama tuh ada sensor MQ2, lalu yang kedua ada sensor BME 280, lalu yang ketiga ada raindrop module, lalu yang terakhir ada ESP32 CH340, serta ada step down untuk mengaliri 5 volt untuk membantu sensor MQ2, lalu ada PSO sebesar 12 volt. Di sini akan saya coba. Ketika saya menyalakan sensornya, men-trigger menggunakan korek api, sensor asap, maka dia akan menyala dan muncul notif langsung di Telegram. Lalu yang kedua ada sensor api, maka dia akan muncul. Lalu yang ketiga ada sensor air, dia bekerja ketika saya semprotkan air atau saya tuang air, maka dia akan muncul airnya. Sensor pun juga akan muncul. Saya akan lanjutkan di presentasi di laptop saya dengan melihat secara langsung codingan dan hasil videonya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya dengan NIM 2019-230028 dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Dharma Persada. Kali ini saya ingin presentasikan dashboard monitoring data center proyek skripsi saya berupa website dan tampilan codingan dari Arduino dan Visual Studio Code-nya. Langsung saja. Ini untuk codingannya. Sini ada konfigurasi yang pertama, terus yang kedua ada konfigurasi lagi. Di sini ada WiFi SSID dan WiFi password, yaitu menggunakan hotspot dari handphone saya. Lalu di bawahnya tuh ada server URL, yaitu mengarah ke website hostingan yang telah saya hosting di rumah web dengan domainnya .site, lalu mengarah ke ap.php, yaitu untuk mendapatkan data. Lalu yang selanjutnya ada bot token dan chat IDS, yaitu berupa token bot feeder. Fungsinya untuk menampilkan notifikasi dari si sensor tersebut ke Telegram. Nah, di sini tuh ada dua nomor, dua ID, token ID, chat ID. Yang pertama itu adalah nomor pertama, lalu yang kedua itu adalah nomor kedua dari Telegram saya. Lalu sini ada const in, ini untuk memvariabelkan. Lalu di sini ada lokasi name, yaitu
nama lokasi dari bot di Telegram itu. Lalu di sini ada pin mappingnya. Pin mapping itu tuh yaitu uh, fungsinya untuk menaruh kabel jumper sesuai dengan angkanya yang tertera di sini. Lalu di sini ada threshold atau batas peringatan. Di sini ada temperatur, ada humidity, ada pressure, gas, dan rain threshold. Masing-masing punya batasannya masing-masing. Di temperatur atau suhu itu ada 30 derajat. Di humidity itu ada atau di kelembapan itu ada 60%. Lalu di pressure itu ada 1000, gas itu ada 1000, di rain threshold itu ada di 2000. Lalu di sini ada timingnya. Mengirimnya itu setiap 5 detik. Cooldownnya itu setiap 60 detik atau 1 menit. Sensor read intervalnya itu 1000 tuh baca sensor setiap 1 detik. Wi-Fi check intervalnya itu setiap 30 detik. Di sini ada beep duration, ada beep gap, dan cycle gap. Yaitu adalah durasi buzzer on, jeda antar beepnya dalam satu siklus, dan jeda antar siklus beepnya. Nah, ini untuk codingannya. Ini untuk codingan test buzzer. Ini untuk codingan BME 280-nya. Kemudian di sini ada menampilkan serial print LN itu untuk sistem monitoringnya aktif, sudah aktif. Lalu di sini ada loop utama. Codingan loop utama. Ketika Wi-Fi tidak terkonek, maka koneksi akan terputus dan akan melakukan reconnecting kembali. Lalu di sini ada koneksi Wi-Fi. Di sini memanggil koneksi Wi-Fi yang ada di atas tadi, SSD dan passwordnya. Lalu di sini ada penjelasan, yaitu kalau Wi-Fi terhubung maka akan menjelaskan IP address, sektor, dan MAC-nya. Jika gagal terhubung, dia akan merestart dalam 5 detik sampai Wi-Fi-nya terhubung. Lalu di sini ada baca sensornya untuk codingan baca sensor. Lalu di sini ada codingan untuk cek alertnya. Dan ada buzzer statement, start machine. Ada kirim data ke server. Ada notifikasi ke Telegram. Status normal atau recovery, yaitu setelah sensor ke-trigger, maka ketika tidak ada bencana lagi, maka akan normal statusnya. Oke, mungkin itu dari codingan Arduino-nya. Saya lanjut ke data center monitoring. Maaf, saya lanjut kembali. Di sini ada data center monitoring, yaitu ada suhu, kelembapan, gas, dan kebocoran air. Nah, di sini itu berfungsi untuk monitoring setiap sensor, ya, yaitu ada suhu, kelembapan, tekanan, gas, asap, dan kebocoran air. Di bawahnya itu total reading atau total membaca dari semua sensor. Terus rata-rata suhunya segini. Suhu maksimalnya kenapa 181? Karena sebelumnya alat sensor saya itu kebakar, makanya suhunya bisa mencapai angka tertinggi. Sini ada total alert untuk pagi ini. Terus rata-rata kelembapan itu ada di 30%, dan ada gas alertnya itu sebanyak 9 kali.
sehingga ada tampilan grafik dari seluruh kelembapan dan level gas dan air. Lalu di sini ada log terbarunya. Saya buat per bulan, laporan per bulan. Nah, ini di bulan Juli, maka baru bulan Juli yang muncul. Untuk aktivitas bulan itu melihat surat balik sensor yang ketrigger dan memunculkan tekanan di bulan ini itu asap dan suhu panas. Ini saya maka asap gas akan hilang, maka yang akan tersisa adalah kebocoran air dan suhu panas. Jika kebocoran air sudah tekan, maka hanya suhu panas yang menampilkan adalah ketika pada bulan ini. Jika saya coret semua, maka akan hilang tampilannya, tidak ada, tidak terpilih. Masuk saja. Ini saya akan mencobakan untuk pertama itu sensor asap. Sensor asap itu ada di batas normal itu di angka 1000. Ketika ini saya akan mencobakan menggunakan korek api. Ketika saya menyalakan korek api, terutama menyalakan gas, maka dia akan ke-trigger sensornya. Nah, ini ada di angka 4095, yaitu adalah batas tertinggi. Itu adalah angka tertingginya. Bisa kita lihat di sini ada notifikasi asap atau deteksi angkanya segini. Ini di nomor pertama, di nomor kedua ada segini. Lalu ketika asap sudah tidak ada, maka data center terrecovery, kondisi asap atau gas itu kembali normal di angka level 844. Sama ya, satu dan nomor 2 sama. Lalu ada kebocoran air. Kebocoran air itu tuh semakin angkanya sedikit, semakin basah dia. Di situ saya buat di bawah angka 2000, maka dia akan menyatakan sensornya basah. Ini saya coba pakai semprotan air, akan muncul kebocoran air terdeteksi sedang, yaitu di angka 1856, dan nomor kedua tidak sama. Nah, ini kondisi kebocoran normal. Kondisi kebocorannya sudah normal, yaitu di angka 2100 atau naik signifikan. Kita bisa lihat di angkanya di level ini. Ketika saya lap dengan tisu, maka angkanya akan kembali normal atau dinyatakan sensornya kering. Lalu yang terakhir, saya coba pakai korek untuk suhunya. Lihat, suhu yang signifikan. Presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.